lalu saya dihubungi oleh Bapak Abbas Irfan ya untuk memberikan kuliah tamu terkait project management. Nah, karena background saya lebih di sektor infrastruktur, di sektor konstruksi mungkin yang akan saya paparkan juga lebih banyak kepada sektor konstruksi juga. Namun sebenarnya ketika kita berbicara teori manajemen proyek itu kan bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan di berbagai sektor, termasuk di sektor teknologi informasi, ya, dan sektor-sektor lainnya tentunya. Jadi saya berharap adik-adik nanti teman-teman bisa belajar dari sini dan bisa mengembangkan sendiri gitu ilmunya. Nah, supaya kita bisa mengefektifkan waktu kita malam ini, saya nggak mau mengambil atau menyita waktu adik-adik ya, karena ini udah jam 7:30 di Kalimantan. Di sini baru 6:30, baru selesai maghrib. Nah, apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan ya? Jadi udah diperkenalkan tadi, saya Habibie Rasaq, saat ini sebagai Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia. Saat ini juga diminta sebagai salah satu anggota Monitoring Committee APEC Engineer Register, di mana saat ini PII sudah terakreditasi di tingkat global, internasional, pada kawasan APEC ya, Asia Pacific Economic Cooperation ya, tingkat Asia Pasifik, di mana para insinyurnya bisa tersertifikasi sampai di level Asia Pasifik yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, Dinda. Ya, sampai ketemu ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai sesi ini, saya ada beberapa quotes ya untuk teman-teman, untuk adik-adik ya, yang selalu saya sampaikan di awal-awal paparan. Ini ada beberapa quote dari orang-orang ternama ya, populer di zamannya, bahkan masih populer, masih dikenal hingga sekarang lewat karya-karyanya. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Adalah quote dari Confucius, seorang filosof terkenal ya. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Adalah quote dari mantan presiden Amerika Serikat di tahun 1900-an awal, ya, Benjamin Franklin, bahwa tolong ajari saya, ya, saya akan ingat. Libatkan saya untuk melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan, dan di situ saya bisa belajar. Jadi tanpa pelibatan kita tidak akan bisa belajar, tanpa pelibatan kita tidak akan bisa belajar, kita tidak akan bisa pintar. Kemudian dari Nelson Mandela menyatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya ya, tanpa pendidikan kita nggak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, berbicara sedikit tentang manajemen proyek. Jadi kita teringat satu kasus ya, sejarah robohnya jembatan Quebec di Kanada. Jadi dia ada salah satu provinsi namanya Provinsi Quebec ya di Kanada, di mana pada waktu itu ada pekerjaan konstruksi 86 orang pekerja jembatan melakukan pekerjaan konstruksi di tahun 1907. 86 pekerja, 75 orang meninggal. Dan banyak diantaranya adalah pekerja lokal yang tewas meninggal akibat tertimpa oleh struktur baja. Beberapa orang meninggal ya tadi oleh struktur baja yang terpuntir jatuh ke bawah, mengenai orang-orang pekerja yang lagi bekerja ya, kerja konstruksi. Dan beberapa yang lainnya itu masuk ke dalam sungai dan tenggelam. Jadi 75 orang meninggal dari 86 orang bekerja. Jadi lessons learned yang kita pelajari adalah bahwa suatu proyek apapun itu ya, apalagi ketika kita berbicara proyek-proyek konstruksi, wajib
kita mempekerjakan para penanggung jawab konstruksi yang memiliki kapabilitas memanage suatu proyek, ya, memiliki kompetensi. Nah, kalau kita berbicara keinsinyuran, wajib mempekerjakan seorang insinyur profesional yang betul-betul paham permasalahan teknis untuk suatu pekerjaan konstruksi atau suatu pekerjaan yang dilakukan. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan itu langsung berefek, berimpact pada masyarakat luas ya, semisal membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung-gedung bertingkat tinggi dan seterusnya, itu harus melibatkan betul-betul insinyur yang memiliki kompetensi, insinyur profesional kita istilahkan, ya, dalam konteks keinsinyuran global ya, oleh insinyur Indonesia kita istilahkan sebagai insinyur profesional, oleh insinyur global juga mereka mengistilahkan sebagai professional engineer. Kira-kira seperti itu. Kita masuk materi, jadi berbicara tentang project management. Project management itu kan suatu ilmu, suatu praktek, suatu teori juga yang saat ini kalau kita lihat, kita baca di internet, project management ala project management body of knowledge oleh Project Management Institute. Mereka punya bukunya. Bukunya itu tebal sampai ribuan halaman. Itu dikeluarkan oleh Project Management Institute. Yang bukunya itu mereka beri nama dengan PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Tapi pada dasarnya teori-teori project management itu sama. Dikeluarkan oleh lembaga PMI, dikeluarkan oleh Axelos, dikeluarkan oleh International Project Management Association based Australia dan seterusnya, itu teorinya sama. Jadi objektifnya adalah tentunya untuk memenuhi key performance indicator dari suatu proyek. Jadi kita berbicara project management responsibility, objektifnya apa sih aktivitas dalam suatu project manajemen proyek, sumber daya yang ada pada satu manajemen proyek, kenapa kita butuh manajemen proyek, dan yang terakhir Pak Abbas menyampaikan bahwa ada satu teori manajemen proyek yang dikeluarkan oleh PMI yang saya sebutkan sebelumnya, yang menerangkan tentang 10 knowledge area. Ya, 10 knowledge area. Yang mana yang 10 knowledge area tadi? Nanti kita lihat. Nah, objektifnya sebenarnya terkait project management itu tidak lepas dari individunya yang melaksanakan proyek itu. Nah, bagaimana sih tugas dan tanggung jawab dari suatu atau dari seorang project manager dalam memanage suatu project? Nah, ini adalah tanggung jawab dari project manager. Pertama, selalu mengutamakan keselamatan. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa safety first. Safety first itu utamakan keselamatan. Safety is priority. Safety adalah prioritas. Safety is highest priority. Safety adalah prioritas utama. Kemudian quality. Kita ingin memastikan bahwa proyek itu betul-betul dikerjakan sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh pemberi proyek, oleh pengguna, oleh pemanfaat proyek tadi. Yang ketiga, on time. Ya, proyek itu harus di-manage sedemikian rupa supaya bisa dikerjakan on time. Kalau misalnya schedule proyeknya anggaplah 10 bulan. Nah, disinilah project manager bertanggung jawab memastikan membuat semacam schedule aktivitas pekerjaan supaya proyeknya itu bisa selesai dalam 10 bulan. Kemudian budget, diberikan anggaran. Berapa sih duitnya? Duitnya sekian ratus juta dolar misalnya. Nah, dipastikan bahwa kita memanage proyek itu, kita mengelola anggaran proyek itu tidak melebihi anggaran yang diberikan. Jadi biaya kita untuk menyelesaikan proyek itu tidak boleh melebihi anggaran yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. Kira-kira begitu. Yang paling penting ada client satisfaction. Bagaimana project manager bisa mendeliver proyek itu sesuai dengan safety, quality, on time, on budget, sehingga bisa membuat klien itu happy ya,
bisa membuat klien itu senang akan kinerja kita, baik sebagai project manager maupun kinerja kita sebagai satu perusahaan, entah itu konsultan ataupun kontraktor. Dan yang paling penting, ketika kita sukses mengerjakan suatu proyek, maka klien itu kan akan terus-menerus mencari kita, akan terus-menerus memberikan pekerjaan kepada kita, karena mereka senang dengan apa yang kita deliver gitu sebagai project manager atau sebagai perusahaan yang melakukan pekerjaan manajemen proyek. Nah, ini adalah sumber daya utama yang available pada project manager. Jadi project manager itu dibantu oleh sumber daya. Sumber dayanya itu bisa sumber daya manusianya, bisa juga berupa sistem dalam satu perusahaan. Sistem itu bisa berupa project management reference document. Jadi ada manual-manual, guideline terkait bagaimana mengelola project manajemen, bagaimana mengelola proyek itu sesuai dengan framework project management yang ada di perusahaan itu. Biasanya seorang project manager mempelajari yang namanya PMBOK tadi, PMBOK Project Management Body of Knowledge, yang saat ini sudah sampai pada edisi ke-7. Nah, itu yang teman-teman adik-adik diharapkan untuk mulai mempelajari isi dari Project Management Body of Knowledge seri ke-7 tadi. Kemudian Project Reports, laporan-laporan proyek. Itu ada form-formnya, ada form inspeksi, ada form pada saat pekerjaan desain, ada form-form pada saat pelaksanaan konstruksi, ada form-form pada saat feasibility study, studi kelayakan, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting, sumber daya manusianya sendiri. Internal organisasi harus ada tim desainnya, ada tim pengadaan, ada tim pelaksana, ya. Kemudian ada tim quality control dan seterusnya. Dan juga tim-tim di luar sumber daya di luar internal organisasi, misalnya ada vendor, ada supplier, ya, yang mensuplai barang, yang mensuplai jasa, dan seterusnya. Dan yang paling penting, biasanya dalam suatu perusahaan kontraktor itu mereka punya expert yang bisa memberikan semacam arahan supaya project manajernya itu bisa menjalankan proyek, mengelola proyek dengan benar, dengan tepat, dengan akurat, sesuai dengan harapan ya perusahaan tempat dia bekerja. Nah, mengapa sih kita butuh manajemen proyek? Karena ternyata setiap orang yang terlibat di proyek itu punya persepsi yang berbeda-beda terhadap apa yang ingin dicapai di suatu proyek, terhadap produk yang ingin dihasilkan di proyek itu, terhadap outcome atau output dari proyek itu. Nah, kita lihat saja nih. Contoh ketika kita sebagai perusahaan konsultan diberikan suatu proyek oleh suatu project owner atau klien, kita harus tahu apa kebutuhan dari klien itu. Semisal nih, membuat sebuah ayunan. Ternyata semua punya persepsi berbeda-beda terhadap produk akhir dari ayunan itu. Terhadap deliverables dari pekerjaan suatu proyek itu gitu kan. Contoh klien pinginnya ayunannya dibuat ya seperti yang kita lihat ya. Seperti ini ayunannya biasa aja. Namun ternyata ketika kita koordinasi dengan arsitek kita, arsitek punya persepsi yang berbeda. Dia melihat ayunannya itu bentuknya berbeda. Kemudian kita berbicara dengan quantity surveyor kita berbicara dengan engineer kita, insinyur yang mendesain ayunan tadi, melakukan perkuatan-perkuatan terhadap ayunan, sehingga bentuk ayunannya itu berbeda dibandingkan dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh klien. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana dengan supplier? Ketika kita mengirimkan permintaan ke supplier, semacam inquiry, ternyata supplier juga punya persepsi yang berbeda, bahwa supplier itu akan mendesain ayunan 3 lapis gitu. Padahal sebenarnya ayunannya cukup 1 lapis saja. Nah, bagaimana ketika
kita bertanya kepada orang konstruksi, bagaimana orang konstruksi melakukan pemasangan terhadap ayunan tadi. Ternyata ayunannya bentuknya menjadi seperti ini gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi tujuan dari project management memastikan bahwa kita satu persepsi terhadap produk yang akan kita hasilkan, terhadap deliverables yang akan kita berikan kepada klien. Nah, berbicara tentang teori manajemen proyek, Pak Abbas sudah menyampaikan ke saya 2-3 hari sebelumnya bahwa pernah ada sesi manajemen proyek oleh teman saya juga, saya lupa namanya, dulu sama-sama di perusahaan sebelumnya. Itu sebenarnya udah menjelaskan juga itu teori manajemen proyek itu seperti apa. Teori manajemen proyek adalah di mana kita mengaplikasikan ya keterampilan kita, pengetahuan kita, tools kita, teknik kita untuk semua aktivitas dalam suatu proyek itu untuk memenuhi ya kebutuhan atau mungkin tujuan akhir dari suatu proyek. Nah, tentunya ada proses di dalam suatu proyek, ada proses menginisiasi suatu proyek, merencanakan suatu proyek, mengeksekusi suatu proyek, dan monitoring, controlling suatu proyek. Serta yang paling terakhir adalah ketika proyeknya selesai, kliennya sudah menerima asetnya, berupa jembatan misalnya, berupa bangunan, atau berupa produk IT ya, berupa software yang didevelop, itu akan terjadi handover antara klien, pemberi kerja, dan konsultannya gitu, dengan engineer-nya. Nah, setelah itu baru kita melakukan project closing out. Nah, itu adalah proses manajemen proyek yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi, memanage, mengelola suatu proyek termasuk mengidentifikasi apa sih kebutuhannya, apa sih ruang lingkup pekerjaannya. Kemudian memastikan bahwa objektifnya itu bisa dicapai oleh project manager dan timnya. Jadi objektifnya kita harus sepakat, objektif kita harus sama, dan objektif kita itu harus bisa penuhi gitu. Yang ketiga, ketika kita dihadapkan pada keinginan untuk memenuhi standar kualitas yang diinginkan, ruang lingkup pekerjaan yang diberikan, kemudian waktu yang dibatasi, dan biaya yang dibatasi. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai project manager membalance, menyeimbangkan permintaan-permintaan terkait quality, scope, time, and cost. Dia mau kualitasnya bagus, tapi mungkin butuh waktu lebih lama untuk mengerjakan proyek itu. Butuh biaya lebih banyak untuk dapat kualitas lebih baik. Jangan juga, artinya kalau kita udah memenuhi kualitas minimumnya, ya sesuai dengan kontrak, ya udah kita deliver aja, kita berikan aja kepada klien. Jangan membuat sesuatu yang berlebihan, yang sebenarnya bukan itu yang diminta oleh klien, yang akhirnya membuat biaya membengkak, durasi proyek menjadi lebih panjang, dan terjadilah keterlambatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya rasa itu. Nah, informasi dari suatu proyek, tentunya apa yang dibangun, tidak lain adalah ruang lingkup pekerjaannya, berapa biayanya, berapa lama membangunnya, dan apa spesifikasi material dan peralatannya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara biaya, mutu, waktu, dan lingkup kerjaan tadi. Ini adalah tugas dan tanggung jawab, ya, responsibility dari seorang project manager ya, di dalam mendrive anggota timnya untuk memenuhi standar mutu tadi, bagaimana proyeknya bisa on time, bagaimana biayanya tidak melebihi anggaran yang diberikan, dan bagaimana kita memenuhi semua ruang lingkup pekerjaan yang disepakati oleh pemberi kerja, oleh klien, dan tim manajemen proyek. Kira-kira, nah ini adalah gambarannya betapa pentingnya ya membalance competing demand antara sumber daya yang kita punya, anggaran yang kita miliki, bagaimana supaya schedule-nya bisa on time, kualitasnya sesuai yang diharapkan, ruang lingkup pekerjaannya kita bisa kerjakan sesuai dengan permintaan klien. Dan tentunya di situ ada risiko-risiko yang harus kita manage, yang harus kita mitigate,
supaya proyeknya itu bisa jalan, bisa running, bisa selesai sesuai dengan key performance indicator yang disampaikan sebelumnya. Nah, ini adalah kompetensi dari seorang project manager. Punya knowledge, punya skill, punya attitude. Dia punya knowledge artinya dia bisa, dia memahami apa yang harus dikerjakan sebagai seorang project manager. Dia memahami latar belakang dari proyek itu, tujuan dari proyek itu, skop kerja dari proyek itu. Dia punya skill, artinya dia punya skill komunikasi yang bagus. Dia punya tools untuk mengontrol schedule satu proyek atau mengontrol biaya ya suatu proyek, dan yang paling penting dia memiliki attitude, dia memiliki etika, dia memiliki integritas. Jadi project manager harus orang yang punya etika, punya integritas. Dia berani mengatakan benar ya kalau memang benar, dia berani mengakui kesalahan kalau memang dia salah gitu kan. Ya, sportivitas itu yang harus didorong terus ya untuk seorang project manager untuk bisa sukses dalam karirnya, untuk bisa dipercaya oleh klien. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak kasus project manager tidak memiliki etika, kurang berintegritas, semuanya dibisnisin untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan proyek. Nah, ini hal-hal seperti ini kan tidak mencerminkan bahwa dia adalah project manager yang diharapkan gitu, profil project manager yang diharapkan oleh klien gitu. Oleh perspektif PII, Persatuan Industri Indonesia, yang paling penting adalah selain kita memiliki kemampuan teknis, kita juga harus memiliki perilaku yang baik, attitude yang baik, behaviors yang mumpuni gitu kan, sehingga tim kita akan respect sama kita, klien kita juga akan well respect, akan menghargai kita sebagai pemimpin dalam suatu proyek. Nah, ini adalah project life cycle dalam perspektif konsultan ya. Jadi dalam suatu proyek itu kan ada stakeholdernya, kan ada pemilik proyek, ada konsultan. Konsultan itu bisa merencanakan, bisa mengawasi, kontraktor yang melaksanakan. Kemudian ada vendor yang mensuplai bahan, kemudian mungkin ada subkon dan lain seterusnya. Nah, ini adalah project life cycle-nya, dimulai dari fase strategi, kemudian fase pre-investment phase, fase pra-investasi, kemudian fase implementasi, fase operasi, dan fase decommissioning. Jadi contoh, kalau kita mau bangun, anggaplah pembangkit listrik tenaga nuklir ya, strateginya bagaimana membangun tenaga nuklir, perlu ada semacam roadmap, perlu ada semacam penyiapan regulasi gitu, untuk mendorong PLTN itu bisa sukses. Nah, itu di fase strategi. Kemudian masuk di fase pre-investment, kita melakukan due diligence, kita sudah melakukan preliminary design, ya, desain awal. Kita melakukan pre-feasibility study, ya, adalah pra-studi kelayakan dan juga studi kelayakan, ya, untuk suatu proyek pembangkit listrik tenaga nuklir tadi. Kemudian masuk ke fase implementasi adalah desainnya sudah detail, pelaksanaan konstruksinya sudah dilakukan di fase ini. Dan ketika PLTN-nya sudah selesai commissioning, sudah siap dioperasikan, maka tentunya dia masuk di fase operasi. Nah, setelah PLTN-nya beroperasi selama 40 tahun, PLTN-nya sudah tua, peralatannya sudah melewati desain rencana, maka masuklah ke fase decommissioning, di mana PLTN-nya itu dinonaktifkan, ya, di dismantling istilahnya, di commissioning istilahnya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah 10 knowledge area dari manajemen proyek. Pertama, kita berbicara project integration management. Jadi di sini ketika kita berbicara integrasi, di mana bagaimana kita memastikan bahwa semua yang kita tahu, ya, kita integrasikan semuanya, ya, bukan secara individual tapi secara holistik. Jadi ini yang paling penting, bahwa
ketika kita mengintegrasikan suatu proyek itu melibatkan multidisiplin. Ada multidisiplin sipil, multidisiplin mekanikal, multidisiplin lingkungan, ada disiplin electrical, instrument and control. Jadi berbagai disiplin kita integrasikan. Kebutuhan untuk sipil apa? Kebutuhan untuk disiplin mekanikal apa? Kebutuhan untuk disiplin electrical apa? Kebutuhan untuk disiplin information teknologi apa? Kebutuhan untuk lingkungan apa? Kebutuhan untuk teknik kimia apa? Itu diintegrasikan. Nah, ini terkait project integration management. Scope-nya harus well defined. Kemudian begitu pun dengan project scope management. Scope-nya harus kita ketahui semua. Jadi jangan sampai ada satu scope yang miss, yang hilang, yang akhirnya pada saat proyeknya dilaksanakan baru kita sadar gitu. Pada saat konstruksi baru sadar, oh ternyata ada suatu item pekerjaan yang kita lupa masukkan di perencanaan, di fase perencanaan. Nah, ini juga akhirnya mengakibatkan kita harus merevisi lagi rencana kita di fase konstruksi tadi atau di fase implementasi tadi. Kemudian ada project cost management. Bagaimana suatu project dikelola supaya biaya-biayanya itu ketahuan, bisa di-capture, bisa diidentifikasi, oh ini biaya untuk pekerjaan sipil, ini biaya untuk disiplin mekanikal, ini biaya untuk disiplin IT. Nah, itu sudah direncanakan. Ada RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Baru pada saat pelaksanaan proyek, kita monitor lagi, apakah biayanya cukup atau tidak. Ya, untuk disiplin A, untuk disiplin B, biayanya cukup atau tidak, terpenuhi atau tidak. Masa gitu. Ya, langsung. Kemudian berbicara quality management. Kita berbicara quality management, ada perencanaan quality di awal project. Pada saat implementasi ada quality control, ada quality assurance, dan seterusnya. Bagaimana? Apakah program quality assurance kita udah benar? Apakah program quality control kita udah benar? Ya, karena ini yang paling penting juga buat klien. Mereka menginginkan kualitas ya yang bagus gitu sesuai dengan harapan mereka. Makanya quality management adalah salah satu knowledge area yang cukup krusial, cukup kritikal ya pada suatu pelaksanaan proyek. Kemudian project human resource management. Bagaimana kita di awal proyek, di project project initiation, project planning, kita udah tahu nih siapa-siapa yang akan kita libatkan di proyek itu. Ya, insinyur apa saja yang dibutuhkan. Ada insinyur IT, ada insinyur sipil, ada insinyur mesin, ada insinyur elektro. Kemudian berapa orang sipil, berapa orang elektro, berapa orang mekanikal, berapa orang IT, berapa orang insinyur lingkungan, dan seterusnya. Itu sudah harus mulai diidentifikasi di fase perencanaan, gitu kan? Kemudian project communication management. Tolong dipahami adik-adik bahwa project manager itu 80% waktunya adalah komunikasi. Kalau ada project manager, kemudian duduk-duduk saja, tidak berinteraksi, tidak komunikasi dengan timnya, artinya dia bukan project manager. Karena project manager itu adalah 80% waktunya adalah berkomunikasi. Kemudian risiko, project risk management, di mana kita merencanakan risiko-risiko yang bakalan terjadi di suatu proyek itu. Bagaimana mengidentifikasi risikonya, kemudian bagaimana memitigasinya supaya risikonya itu kita bisa turunkan menjadi acceptable buat kita. Artinya kan kalau kita bangun suatu gedung, kita kan tahu namanya membangun gedung bertingkat-tingkat risikonya tinggi. Tapi lantas kemudian kita mengatakan, wah ini karena risikonya tinggi kita nggak mau bangun. Nggak begitu. Nah yang kita cari adalah bagaimana supaya risiko-risiko tadi kita identifikasi, kita buatkan risk mitigation-nya, mitigasi risikonya. Oh, kalau misalnya ada pekerjaan ketinggian, maka kita butuh tenaga kerja yang bekerja pada ketinggian itu menggunakan full body harness misalnya, menggunakan scaffolding yang benar. Ya, begitu ya. Jadi jangan lantas mengatakan ini resikonya tinggi kita nggak melaksanakan. Kita harus mencari solusi supaya resikonya itu bisa kita kurangi.
menjadi lebih acceptable sehingga kita bisa melakukan pekerjaan itu. Kemudian project procurement management, pengadaan. Bagaimana sih strategi pengadaan barang? Jadi kita harus mulai merencanakan barang-barang apa saja yang akan dipasang, barang-barang apa saja yang akan diinstalasi, yang akan diereksi pada saat pekerjaan pelaksanaan dan seterusnya. Kemudian kita berbicara project quality management, tadi sudah dijelaskan, dan yang terakhir adalah project stakeholder management. Jadi kita berbicara stakeholder kita banyak. Ada internal stakeholder, ada external stakeholder. External stakeholder itu bisa klien, project owner. External stakeholder itu juga bisa masyarakat. Masyarakat sekitar di mana kita membangun proyek itu ya. Ya kalau masyarakatnya nggak senang, kepala desanya nggak senang, kemudian kepala sukunya nggak senang sama kita, mereka demo tiap hari, kapan proyeknya bisa selesai? Ya kan? Ini adalah stakeholder management. Internal stakeholder adalah internal tim project manager itu, bagaimana dia berkomunikasi, berinteraksi, memberikan pekerjaan kepada departemen engineering. Bagaimana dia memberikan pekerjaan, penugasan kepada departemen pengadaan. Bagaimana dia memberikan pekerjaan kepada departemen konstruksi misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sangat-sangat penting ya, adik-adik ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa project manager itu memanage project yang besar. Ya, dalam kesehariannya juga sebenarnya teman-teman juga melakukan manajemen proyek. Ya, contoh, ya saya bisa katakan, misalnya dalam suatu kegiatan kepanitiaan di kampus, melakukan seminar, itu manajemen proyek tuh yang dibutuhkan. Ini kita mau bikin seminar, temanya apa, kemudian siapa pembicaranya, siapa pesertanya, biayanya berapa lama dibutuhkan untuk penyiapannya, kemudian pada saat seminarnya, eksekusinya, apa-apa yang mesti dipersiapkan, dekorasinya seperti apa, berapa biaya gedungnya, berapa honor pematerinya misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu juga adalah aplikasi dari manajemen proyek. Jadi jangan hanya berbicara manajemen proyek di sisi IT, kemudian berbicara manajemen proyek konstruksi. Ya, manajemen proyek misalnya adik-adik dibantu untuk perayaan ulang tahun ponakan misalnya. Ya, bagaimana teman-teman diberi anggaran misalnya, ini anggarannya 5 juta, kamu bikin perayaan ulang tahun yang ramai, meriah. Apa yang mesti dipersiapkan? Buatlah rencananya. Kemudian pada saat eksekusi apa-apa yang mesti diperhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu juga menggunakan konsep atau implementasi manajemen proyek. Nah, sekarang kita masuk ke fase project life cycle pada project management di sektor konstruksi. Jadi sebenarnya bukan hanya di sektor konstruksi project life cycle yang dimaksud ya. Jadi pertama project life cycle itu project conception and initiation. Yang kedua project definition and planning. Yang ketiga project execution. Yang keempat project monitoring and controlling. Dan yang kelima adalah project close out. Nah, fase pertama dalam project life cycle itu kita berbicara konsep dan inisiasi suatu proyek. Jadi simpel saja. Kenapa proyek itu harus ada? Proyek itu kan yang memberikan kan klien, pemberi pekerjaan, investor, ya, atau pemilik proyek. Jadi dia mendapatkan ide, misalnya dia mau bangun hotel di satu lokasi. Nah, dia kan harus melihat gitu ininya, apakah bangun hotel di lokasi itu akan memberikan benefit yang bagus buat saya secara keekonomian, ya kan? Marketnya gimana sih, pasarnya? Apakah di sana lokasi atau pusat wisata, tourism, sehingga nanti saya bangun hotelnya banyak yang menginap di hotel saya? Kan ide-ide seperti itu kan muncul bagi para investor yang punya duit. Sama aja misalnya investor yang mau bangun pembangkit listrik tenaga surya di satu lokasi. Dia bertanya, apakah nanti PLTS yang saya bangun ini akan bisa dibeli oleh PLN sebagai off-taker? Ya, dan PLN akan menjual ke masyarakat kan dengan tarif tertentu.
Nah, itu adalah ide-ide dari investor gitu untuk mengadakan suatu proyek. Nah, ketika berbicara studi kelayakan, kajian-kajian keekonomian, maka mereka mengundang konsultan untuk melakukan feasibility study. Ya, feasibility study itu ada kajian keekonomiannya, ada kajian teknisnya, ada kajian sosialnya, ya, dan ada kajian lingkungannya pastinya. Itu adalah fase konsepsi dan inisiasi, di mana konsultan yang melakukan feasibility study itu sudah berkomunikasi, berinteraksi dengan klien untuk betul-betul membuat studi kelayakan yang nantinya laporannya itu akan disampaikan ke klien. Nanti hasilnya apakah rencana proyek pembangunan hotel ini dianggap visible atau tidak visible secara keekonomian atau secara teknis. Nah, itu adalah project conception. Lahirlah dokumen yang namanya biasanya business case atau studi kelayakan. Memastikan bahwa proyeknya memang viable secara teknis dan visible secara ekonomi untuk klien bisa melakukan investasi kan, seperti itu. Nah, yang kedua kita berbicara project definition. Ketika sepakat misalnya dibangun hotelnya, dibangun PLTS-nya, maka apa yang dilakukan? Maka klien akan mencari sumber pendanaan. Ya, sumber pendanaan itu bisa didapatkan apabila hasil studi kelayakannya itu bisa meyakinkan pihak perbankan, pihak pemberi pinjaman. Ya, kalau misalnya investornya, developernya mendapatkan pinjaman dari bank, dari international finance institution, maka kemungkinan besar proyeknya akan berjalan. Nah, disitulah mulai dilakukan perencanaan oleh konsultan. Sudah dilakukan inisiasi untuk menyiapkan atau membuat gambar-gambar teknis, membuat desain-desain gitu. Yang nantinya desain itu akan dikembangkan lagi di fase selanjutnya, biasanya di fase project execution. Nah, itu yang paling penting. Tapi biasanya memang di fase planning itu gambar awal desain preliminary kemudian dikembangkan menjadi desain detail engineering design kita istilahkan, yang dilakukan oleh konsultan tadi. Nah, bagian dari detail desain ini berisikan dokumen dasar desain, perhitungan-perhitungan teknis, gambar-gambar teknis, termasuk perhitungan jumlah berapa sih jumlah bautnya, berapa sih jumlah beton yang dibutuhkan, berapa sih jumlah baja yang dibutuhkan, berapa sih jumlah pasir yang dibutuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu diistilahkan sebagai bill of quantity. Dan cost estimate, berapa biayanya, berapa biaya konstruksinya, berapa biaya bahannya, berapa biaya buruhnya, berapa biaya insinyurnya, dan seterusnya. Nah, ini semua akan direview, dikaji oleh pemilik proyek tadi. Nah, ini tadi udah dijelaskan betapa pentingnya project manager ya menyatukan persepsi, ya memastikan bahwa kita dalam satu persepsi untuk memenuhi suatu tujuan, untuk menghasilkan suatu output produk yang disepakati bersama dengan klien. Kira-kira seperti itu. Ini dilakukan di fase project definition and planning. Nah, ini tadi udah dijelaskan basic information dari suatu proyek. Kemudian kita berbicara construction value chain, rantai pasok dari konstruksi. Ya, kalau kita berbicara konstruksi, maka biasanya kita melakukan data collection, data sharing, ya. Ya, tentunya kan kalau kita mau bangun suatu hotel kan kita di daerah itu kan kita melakukan survei. Kita survei dulu, survei topografi kita istilahkan. Tanahnya itu apakah datar atau miring, apakah di daerah pegunungan atau di dataran rendah. Kalau dia di daerah pegunungan, perlu nggak kita melakukan pekerjaan galian timbunan? Maka kita butuh eskavator, kita butuh loader, kita butuh dump truck, supaya kita bisa meratakan area yang akan dibangun hotel tadi. Kira-kira begitu. Nah, dari situ kita
melakukan desain, kita desainlah strukturnya seperti apa. Dan jangan lupa, ya, ada biayanya. Dari semua konsekuensi, dari semua yang kita lakukan, pasti ada konsekuensi biayanya. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membangun desain kita tadi menjadi sesuatu yang physically, yang kelihatan. Ya, seperti bangun jembatan, bangun hotel, dan seterusnya. Nah, setelah kita bangun, selesai bangunannya, kita akan laporkan kepada pemilik proyeknya. Nah, fase ketiga adalah fase eksekusi dalam suatu project life cycle. Jadi kita mengeksekusi sesuai dengan rencana. Jadi ada istilah yang mengatakan plan the work, work the plan. Rencanakan suatu pekerjaan dan kerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Plan the work, work the plan. Jadi kalau rencananya nggak benar, pasti eksekusinya di lapangan juga nggak benar. Kalau rencananya udah benar, kita tinggal mengikuti rencana itu, dan rencananya benar, yakin dan percaya, dan eksekusinya akan benar. Dan yang keempat adalah kita memonitoring, mengontrol. Apakah misalnya di bulan keempat, kita harus mencapai progres proyek 40%. Nah, apakah kita mencapai progres 40% itu di bulan keempat itu? Kalau kita tidak mencapai progres 40% di bulan keempat itu, maka yakin dan percaya di bulan ke-12 proyeknya nggak akan selesai. Maka dibutuhkan yang namanya monitoring. Begitupun dengan biaya. Kita sudah menghabiskan sekian ratus juta dolar misalnya, tapi progresnya masih sedikit. Nah, yakin dan percaya proyeknya belum selesai, duitnya udah habis. Makanya kita butuh monitoring and controlling. Nah, kita berbicara integrated construction management, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Bagaimana kita merencanakan di awal, bagaimana kita memanage lokasi proyek, bagaimana kita menghadirkan field engineer yang akan melakukan field engineering di lapangan, bagaimana mengontrol material kita. Ini ketika berbicara material kontrol ini, kita harus tahu ada semacam sistem inventory gitu. Berapa material yang keluar, berapa material yang baru datang, berapa yang sudah dikerjakan, berapa yang masih ada di dalam warehouse. Itu mesti ada sistem inventory yang benar. Kalau tidak, nanti banyak abu nawas yang akan, ya, kita nggak tahu, kita nggak mengontrol material kita nggak sadar material kita banyak yang diambil gitu, yang dibawa keluar. Nah, ini security manajemennya juga seperti apa, construction quality control juga seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada top 10 construction management philosophies yang teman-teman juga mesti paham. Ya, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Bahwa pertama, yang paling penting adalah keselamatan kerja. Sebagus apapun proyek Anda, kualitasnya sesuai harapan, tapi kalau misalnya pada saat konstruksi ada yang kecelakaan, meninggal, ada yang terluka parah, itu bisa merusak reputasi dari proyek itu, bisa merusak reputasi dari project manager itu. Yang kedua, tentu ada kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Nah, kita juga sebagai kontraktor harus paham betul isi kontrak itu. Begitupun dengan owner, harus paham betul isi kontrak yang ada supaya juga enggak kontraktornya enggak berani gitu untuk macam-macam gitu dengan pemilik proyeknya. Ya. Yang ketiga, ya itu tadi, kalau kita di sisi konsultan pengawas, kita harus lebih tahu isi kontraknya daripada kontraktornya sendiri, karena kita merepresentasikan kliennya. Kemudian yang paling penting juga adalah fokus pada deliverable-nya. Deliverable-nya adalah produk yang akan dihasilkan oleh kontraktor. Dan semampu kita harus membantu juga kontraktornya untuk bisa sukses. Kita berikan inputan, kita berikan masukan-masukan supaya mereka bisa sukses gitu di proyek itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Satu lagi, dokumentasi. Jadi semua yang kita lakukan itu perlu ada dokumentasi. Ada pekerjaan A didokumentasikan, pekerjaan B didokumentasikan. Semua aktivitas-aktivitas itu harus didokumentasikan. Karena suatu waktu klien akan meminta. Misalnya ada pekerjaan pemasangan
uh, girder beam jembatan misalnya, itu kontrak pemilik proyek akan minta recordnya, dokumentasinya, gimana kita melakukan pekerjaan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir ada project close out, ketika proyeknya sudah selesai, asetnya sudah terbangun, infrastrukturnya sudah terbangun, sudah menjadi aset, diserahkan kepada pemilik proyek, maka kita berkewajiban untuk meng-close out proyek kita. Dan yang paling penting di fase project close out ini, adakah yang kita pelajari yang bisa jadi bahan pembelajaran kita ke depan, ya, untuk proyek-proyek masa depan. Semisal kita istilahkan sebagai lessons learned, ya. Lessons learned itu adalah sesuatu yang kita alami, ya, di proyek ini, dan kemudian itu jadi bahan pembelajaran untuk kita ke depan ketika kita melaksanakan proyek sejenis. Nah, itu perlu ada pendokumentasian terkait lessons learned tadi, supaya ke depannya ketika mengerjakan proyek yang sejenis, kita sudah punya pengalamannya, kita sudah punya strateginya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah approach terkait kontrak rancang bangun, kita istilahkan, ya, kontrak rancang bangun, di mana kontraktor melakukan pekerjaan desain, juga melakukan pengadaan sekaligus melakukan pekerjaan konstruksi. Ya. Ini adalah traditional contract approach, di mana owner biasanya akan memberikan pekerjaan desain kepada konsultan desain, kemudian setelah konsultan desain menyelesaikan pekerjaan, paket desainnya akan ditenderkan ke kontraktor. Dan pada saat kontraktornya melaksanakan pekerjaan, project owner akan menunjuk satu konsultan pengawas untuk mengawasi apa yang dikerjakan oleh kontraktor tadi. Ini tadi sudah dijelaskan. Ini adalah klasifikasi estimasi biaya menurut American Association of Cost Engineer. Jadi setiap fase proyek tadi, setiap kelas proyek itu punya keakuratan biaya, ya. Jadi semakin banyak yang kita kerjakan, pasti biayanya itu semakin akurat. Estimasi biaya kita semakin akurat. Jadi beda akurasi biaya proyeknya di fase feasibility study dan akurasi estimasi biaya, rencana anggaran biaya di fase misalnya detail design. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah teknologi digital yang dibutuhkan pada satu proyek-proyek konstruksi, ya. Pertama kita berbicara big data, yang kedua kita berbicara Internet of Things, sensor based technology, geographic information system, building information modeling, augmented reality, dan mobile technology. Nah, ini adalah metode pelelangan sesuai dengan Perpres 12/2021. Kita berbicara jenis-jenis pengadaan, ya. Ini juga terkait manajemen proyek, ya. Di sisi pemberi kerja, ini mesti tahu. Jadi ada beberapa jenis-jenis pengadaan. Pertama, penunjukan langsung adalah penunjukan langsung kepada penyedia jasa, ya. Jadi tidak ada tender, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian ada juga pengadaan langsung barang, pengerjaan konstruksi, jasa lainnya. Adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Ini sesuai dengan Perpres tadi. Ya, kemudian ada pengadaan jasa langsung konsultasi, ada tender, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Ini adalah kriteria evaluasi dalam satu tender, ya. Jadi ketika pemberi proyek melakukan evaluasi terhadap konsultan atau kontraktor, maka ada beberapa hal yang mereka lihat, ya, sebagai bahan penilaian, bahan evaluasi. Pertama, bagaimana sih kinerja safety-nya? Gimana sih persyaratan lokal kontennya? Yang kedua, struktur organisasi proyeknya seperti apa? CV-CV-nya atau resume orang-orang yang terlibat di proyek, bagaimana mereka mengelola manajemen risikonya, bagaimana mereka mengelola kualitas
manajemen kualitasnya atau manajemen mutunya, rencana eksekusi, dan seterusnya. Ya, saya rasa itu dari saya sementara ini, Mbak Yustian, Pak Subur. Apabila ada pertanyaan, ya mungkin 15 menit aja kali ya. Ini maaf sekali nih, Pak, waktunya terbatas buat saya karena harus ke meeting selanjutnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Habibie, Pak Bapak Insinyur Habibie. Saya ingin buka pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa. Silakan ada adik mahasiswa yang bertanya. Ini kayaknya adik mahasiswa masih bingung Pak, karena mereka mungkin ini materinya larinya ke sipil mungkin ya. Jadi mereka masih bingung dengan bertanya tentang apa nih. Kalau bertanya, silakan deh bertanya. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kan sering dengar, kemudian terlibat di ikut magang dan seterusnya, kan nanti akan tahu juga. Ini banyak juga insinyur IT juga yang terlibat di konstruksi loh Pak Yustian. Jadi bukan hanya insinyur sipil, banyak orang-orang IT yang jadi tenaga safety gitu kan. Ya, karena dia belajar di proyek, gitu. Dia ikut kursus, ikut training juga. Ya. Baik, ya. Mohon izin Pak. Tadi kan kita sudah mendengarkan Bapak menyampaikan dan menjelaskan teori tentang project management tersebut. Di sini kita mau bertanya Pak, contoh kecil penerapan PMBOK bagi seorang mahasiswa seperti kami itu gimana ya Pak cara penerapannya? Kan kami belum bergerak langsung ke bidang perusahaan yang seperti Bapak sebutkan tadi. Bisakah diberikan contoh hal kecilnya Pak bagi kami seorang mahasiswa? Mungkin itu Pak. Ya, saya langsung jawab ya. Baik. Ya, ini simpel saja. Jadi manajemen proyek itu ada pada setiap apa yang kita lakukan sebenarnya sehari-hari, gitu kan. Jadi misalnya ada suatu kegiatan gitu, di mana ini terlibat di lembaga kemahasiswaan, ikut organisasi nggak? Siap ikut Pak. Nah, ikut biasa diminta menyelenggarakan suatu kegiatan kepanitiaan. Iya Pak, pernah seminar dan segala macam. Itu kita bisa mengimplementasikan juga manajemen proyek itu. Kegiatan kepanitiaan itu adalah proyek. Ya, semisal diminta untuk melakukan kegiatan seminar nasional, gitu kan, terkait teknologi informasi. Nah, bagaimana memanage supaya betul-betul acaranya itu nanti bisa sukses gitu, bisa terselenggara sesuai dengan kriteria kesuksesan tadi. Artinya sudah harus dihitungkan anggarannya berapa untuk kegiatan kepanitiaan sebesar ini, ngundang pembicara dari sini internasional, ada pembicara nasional, kira-kira biayanya berapa sih, biaya gedungnya berapa, ya kan? Kemudian kita identifikasi tim kita, siapa-siapa yang terlibat, yang akan terlibat di proyek itu. Dibuatlah susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan itu kan tidak lain dari struktur organisasi, gitu. Struktur organisasi proyek. Siapa ketua panitianya, siapa sekretaris panitianya, siapa divisi acaranya, siapa divisi dokumentasinya, siapa divisi perlengkapannya, siapa divisi konsumsinya. Itu kan struktur organisasi proyek. Jadi jangan kita berbicara bahwa proyek itu harus proyek mega project gitu yang Insinyur Habibie Rasa kerjakan sekarang. Bukan itu. Kita berbicara proyek secara umum itu bisa diimplementasikan gitu, manajemen proyeknya di mana saja. Bahkan ketika kita berorganisasi di suatu organisasi, kita juga mengimplementasikan sebenarnya project management. Di situ ada fase inisiasi, di situ ada fase perencanaan, di situ ada fase eksekusi, di situ ada fase pelaksanaan, monitoring dan controlling, di situ ada fase serah terima. Jadi ketika kegiatan sebenarnya sudah selesai kan ada laporan yang mesti dilaporkan kepada ketua prodi, kepada Bapak Dekan. Ya kan, ini Pak kegiatan kita kemarin seminarnya seperti ini, biayanya segini. Kalau ada duit sisa dikembalikan kepada penyandang dananya atau pemilik dananya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi manajemen proyek itu kita belajar mulai dari kita mahasiswa. Ya, kalau sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan
ekstrakurikuler tadi, ya, selama mahasiswa menjadi mahasiswa, yakin dan percaya ketika bekerja di industri sudah terlibat di proyek-proyek yang lebih besar ya sebagai karyawan, makanya yakin dan percaya teman-teman akan lebih sukses ke depannya karena udah terbiasa memanage orang, biasa memanage peralatan, biasa memanage sumber daya lah secara umum. Kira-kira seperti itu ya. Makasih. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, dari teman kami. Adit. Sini, nggak bisa nggak kedengaran. Sini, Dit. Di depan, di laptop. Permisi, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Aditya Mari Perdana dari Prodi Sistem Informasi S1. Nah, pertanyaan saya, selama ini yang kita pelajari dalam manajemen proyek itu kan hanya di atas kertas tuh, Pak. Nah, di dalam proyek sendiri kan ada batasan waktu. Nah, hambatan terbesar selama Bapak menjabat sebagai suatu pimpinan proyek itu apa saja dan bagaimana cara Bapak mengejar keterlambatan tersebut? Ya, ini pertanyaan bagus nih Pak Adit. Jadi kita bisa merencanakan di atas kertas ya. Ya, berapa sumber daya yang kita butuhkan gitu untuk melaksanakan proyek itu. Peralatannya apa saja, bahannya apa saja, kemudian sumber daya manusianya siapa saja, disiplin apa saja yang dibutuhkan, berapa orang, tenaga ahlinya berapa, dan seterusnya. Itu di atas kertas itu kita mungkin bisa yakin, tapi pada saat dieksekusi belum tentu gitu. Yang kita rencanakan itu betul-betul 100% terimplementasi. Ya, in fact pasti ada sesuatu yang terlupakan, pasti ada sesuatu yang miss gitu. Nah, disitulah dibutuhkan tingkat agility dari suatu project manager. Bagaimana dia bisa melakukan istilahnya rebaseline terhadap rencana, melakukan project replan di fase pelaksanaan. Nah, semakin tinggi jam terbang project manager itu, semakin mudah juga dia di dalam mengambil keputusan-keputusan yang cepat, tepat, ya, akurat gitu, dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Makanya sebenarnya project manager itu harus dibayarnya lebih mahal dibandingkan dengan posisi-posisi lainnya. Kemudian ketika schedule-nya telat, apa yang mesti dilakukan? Jadi biasanya ada dua hal yang dilakukan. Pertama adalah fast tracking, yang kedua adalah crashing. Fast tracking adalah kita mengecek lagi aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira bisa dilakukan secara paralel. Jadi awalnya aktivitas itu dilakukan secara seri, kemudian kita mengusahakan supaya aktivitasnya itu dilakukan secara paralel. Jadi kita coba cek lagi schedule kita. Aktivitas A dan aktivitas B ada ketergantungan nggak? Ketergantungannya seperti apa? Bisa nggak aktivitas B dilakukan tanpa tunggu aktivitas A diselesaikan? Nah, itu adalah ketergantungan antar aktivitas tadi. Nah, disitulah dibutuhkan pengalaman seorang project manager, bagaimana dia bisa melakukan fast tracking. Ya, di mana dia bisa melakukan beberapa pekerjaan dilakukan bersamaan oleh beberapa sumber daya ya untuk bisa memenuhi target schedule yang diinginkan oleh klien supaya proyek bisa selesai. Kalau bisa selesai lebih cepat. Yang kedua, crashing. Kalau kita udah tahu proyeknya itu bakalan telat, ya, setelah kita melakukan analisa, maka dengan cara crashing kita bisa menambah manpower, kita bisa menambah tenaga kerja, kita bisa menambah peralatan, kita bisa menambah jam kerja, bisa menambah shift. Misalnya awalnya cuma satu shift saja, kita bikin 2 shift. Satu shift itu maksudnya kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 sore.
tapi karena kita mau ngejar ketertinggalan kita bikin shift malam juga. Ya, atau kita bisa bikin 3 shift dan seterusnya. Itu metode crashing. Namun balik lagi, sangat tergantung dari pengalaman project manager tadi. Semakin tinggi jam terbangnya, maka Pak Adit yakin dan percaya dia akan come out dengan pemikiran-pemikiran, dengan ide-ide, dengan hal-hal yang out of the box ya, yang kemudian ketika itu diterapkan itu betul-betul bisa mendrive proyek itu bisa diselesaikan dengan sesuai dengan keinginan dari klien ya, as per key performance indicator yang ditentukan oleh klien kita. Rasa itu Pak Adit. Mungkin satu pertanyaan lagi. Maaf nih saya bisa lama-lama. Ya. Ada yang mau bertanya lagi Kak? Masih ada pertanyaan? Masih ada Pak ya, satu yang terakhir. Satu lagi silakan. Mungkin pertanyaan cukup sederhana saja Pak. Ya. Apakah ada cara mudah Pak untuk memantau progres dalam pekerjaan itu pakai sistem manajemen proyek Pak? Tidak sih. Ya. Jadi sekarang kan banyak software ya untuk manage schedule suatu proyek. Ada Microsoft Project, ada Primavera ya. Nah, itu sebenarnya adalah tools. Itu adalah tools. Tapi kan biarpun toolsnya bagus, tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita mau input di software itu juga blank juga jadinya. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu toolsnya bahwa kita menambahkan misalnya aktivitas A, kita menambahkan aktivitas B, menambahkan aktivitas C. Kita kan harus tahu juga nih pekerjaan mana yang mesti dikerjakan duluan, berapa lama dibutuhkannya, berapa sumber daya yang dibutuhkan gitu untuk menyelesaikan aktivitas itu. Nah, apakah aktivitas A tadi berhubungan dengan aktivitas B? Itu kan kita bisa menggunakan tools yang namanya Microsoft Project. Kita bisa menggunakan tools dengan yang kita beri nama Primavera. Sampai sekarang ini kan Primaveranya kan sudah sampai edisi 6, P6 Primavera. Tapi balik lagi, kita mesti tahu apa yang kita ingin kerjakan, apa yang ingin kita tuju, prosesnya seperti apa. Nah, itu ada di kepalanya manajer proyek dan timnya. Nah, seperti itu. Makanya project manager itu butuh ya belajar ya memulai karirnya itu dari awal. Pertama itu harus jadi inspektor dulu di lapangan supaya tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan. Untuk suatu pekerjaan pengecoran balok sederhana, dia butuh berapa hari, alat yang dibutuhkan seperti apa, kemudian berapa biaya pengecorannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita harus punya sense gitu. Begitupun dengan project IT. Ketika mengembangkan suatu produk, ya kita harus paham betul gitu arahnya, tujuannya. Ya produk itu apa saja, spesifikasinya apa. Kemudian prosesnya seperti apa. Belajarnya sama siapa, itu yang paling penting. Kita mesti ada mentor juga gitu yang mengajari kita. Ya, dimana kalau kita kesulitan, ada yang bisa memberikan arahan, ada yang bisa memberikan bimbingan, coaching, mentoring, dan seterusnya. Itu juga sangat penting. Jadi lingkungan juga sangat penting ya, untuk teman-teman itu bisa berkembang. Kalau interaksinya, kalau kita interaksinya dengan orang-orang profesional, yakin dan percaya di kemudian hari juga Anda itu, adik-adik itu akan menjadi profesional juga. Jadi no doubt saya yakin dan percaya sekarang regardless dia dari institusi mana, dari universitas mana, perguruan tinggi mana, kompetisinya sekarang sangat terbuka, peluang kita sama. Saya alumni salah satu perguruan tinggi di kawasan Indonesia Timur gitu.
Tapi alhamdulillah juga bisa berkompetisi secara di tingkat global, bukan hanya di tingkat nasional ya, dan bisa terlibat di proyek-proyek yang istilahnya ya, kalau orang istilahkan sebagai mega project, mega construction, ya, di mana tidak banyak orang yang bisa terlibat gitu. Nah ini saya mendorong teman-teman ya di akhir sesi saya ini supaya terus-menerus mengembangkan kompetensinya, terus-menerus memutakhirkan pengetahuannya, secara kontinu terus-menerus belajar sama senior-seniornya. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak ada senior, tempat kita bertanya, tempat kita mengadu ya, kita tidak akan bisa sukses. Gitu. Dan yang paling penting lagi, masuklah dalam satu komunitas profesional, di mana kita termotivasi, terencourage untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan terlalu cepat puas, hanya apa yang kita dapatkan di kampus, itu aja yang kita pelajari, dapat nilai IPK tinggi, tapi nggak menjamin juga bahwa kita akan sukses ke depannya. Jadi mungkin perlu ada mata kuliah pengayaan, seperti yang dilakukan sekarang ya Pak Abbas Irfan ini luar biasa, mengundang saya di sini, paling tidak kan memantik semangat adik-adik, semangat teman-teman untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa itu juga closing remarks dari saya ya. Yustian dan Subur, demikian. Terima kasih banyak atas undangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Saya izin pamit ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak. Selamat malam. Halo, aku Rama, mahasiswa informatika, dan selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Di fakultas ini, kita ada jenjang D3 dan S1. Ada apa aja sih di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia? Karena saya juga yang kali malam ini, saya juga yang kali kemarin. 2 kali boleh umumkan, ada nilai khusus itu buat dari saya. Kita selesaikan. Pertama, aku kenalin sama program studi D3 Sistem Informasi, yang merupakan satu-satunya program pendidikan tervokasi yang telah terakreditasi B oleh Bank PT yang ada di Universitas Mulia. Program studi D3 Sistem Informasi memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang multimedia dan digital design. Digital art dan design adalah salah satu konsentrasi di jurusan D3 Sistem Informasi. Konsentrasi ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan seorang individu dalam merancang, membuat, mengembangkan, dan menerapkan aplikasi atau konten berbasis multimedia dalam platform antarmuka yang beragam. Selanjutnya ada Business Information Technology, dengan keahlian dalam pengembangan teknologi informasi untuk memecahkan masalah bisnis serta bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat menjembatani kesenjangan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis dalam permintaan tinggi di sektor industri, konsultasi, penelitian, dan pemerintah. Sistem informasi gak hanya D3 aja, ada S1-nya juga. Dan mata kuliah konsentrasi yang ditawarkan ada Business Intelligence dan Creative Animation and Multimedia. Di S1 Sistem Informasi, kalian akan belajar mengenai Business Intelligence. Konsentrasi ini berkaitan dengan